Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Miguel Nicolas Saragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S2304. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum PBO kita yang ketiga yang dimana itu tentang di kasus Java dasar menengah. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu untuk informasi praktikan dan ringkasan pemahamannya. Pertama itu sini ada capaian hasil capaian dan ringkasan pemahaman yang dimana jika selesai itu satu, tidak selesai itu nol. Lalu sini yang kedua itu ada B, pemahaman, tidak paham satu, kurang paham dua, cukup paham tiga, paham empat, sangat paham lima. Dari sini kriteria untuk saya itu yang pertama membuat kode SK1 atau palindrom. Eh, saya nilainya 4, lalu membuat kode SK2 atau posisi itu nilainya 4, lalu yang terakhir membuat kode SK3 itu nilainya 5. Lalu sini ada foto praktikannya, lalu sini ada penilaian observasi. Yang pertama penilaian terhadap diri sendiri. Yang pertama itu kepatuhan terhadap prosedur itu 4, kemampuan penyelesaian tugas 4, kerjasama tim 5, inisiatif dan problem solving 4, lalu yang kelima itu kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Lalu untuk penilaian terhadap saya rekan kerja saya itu yang ini. Pertama itu Firman Bintang Tosoe dengan kepatuhan terhadap prosedur 4, kemampuan penyelesaian tugas 5, kerjasama tim 5, inisiatif dan problem solving itu 5, yang kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Lalu untuk teman saya yang satu lagi, Jeremy Manulang, kepatuhan terhadap prosedur 4, kemampuan penyelesaian tugas 4, kerjasama tim 5, inisiatif dan problem solving itu 4, lalu yang kelima kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang code-nya. Yang pertama itu SK1. Nah, jadi sini yang pertama itu ada import Java titik util. Jadi ini eh, menggunakan ini gunanya untuk nanti agar program ini menggunakan beberapa kelas dari Java.util yang dimana ini digunakan untuk menangani input penyimpanan data dan melakukan beberapa operasi di pemrograman ini. Lalu sini ada public kelas SK1 11.23.4 ini nanti adalah titik awal eksekusi dari program ini. Lalu di sini ada scanner input yang dimana ini gunanya untuk membaca jumlah kata yang akan diinputkan oleh pengguna menggunakan scanner. Nah, nanti nilainya ini akan disimpan ke variabel total kata. Lalu yang selanjutnya di sini ada rekata, string, rekata, new string, total kata. Jadi di sini itu gunanya untuk menyimpan kata-kata yang kita inputkan tadi. Jadi kata-kata itu nanti akan diisi dalam loop dan semua kan eh, berdasarkan jumlah kata yang kita masukkan di scanner input tadi. Kalau misalnya kita masukkan 3 nanti jadi jumlah kata yang bisa kita input itu hanya 3 kata. Lalu yang sini yang selanjutnya ini ada map string, beta palindrom, new smap, yang dimana ini gunanya untuk menyimpan kata palindrom sebagai kunci dan pasangan indeksnya sebagai nilai. Lalu sini ada urutan palindrom. Ya, ini gunanya untuk melacak palindromnya sehingga bisa mencetak dalam dan yang benar. Lalu selanjutnya ada himpunan palindrom ini untuk memastikan bahwa tidak ada palindrom yang tercetak lebih dari sekali. Oke, lanjut ke sini. Di sini ada looping. Jadi pada bagian ini program ini akan melakukan dua looping, ya, dua looping dan memeriksa semua katanya eh, dan memeriksa semua kata yang mungkin jadi palindrom. Lalu kata-kata ini akan digabungkan dan kemudian nanti program ini akan memeriksa apakah gabungan tersebut palindrom atau enggak. Kalau misalnya kata-katanya itu palindrom, maka nanti akan menyimpan palindrom dan indeksnya ke dalam peta palindrom. Lalu ini juga gunanya untuk menambahkan palindrom ke dalam urutan palindromnya, fungsi yang ini. Jadi memastikan bahwa palindrom unik dicatat dalam urutan palindromnya. Baik, yang selanjutnya di sini ada boolean ditemukan sama non false for string palindrom.
urutan palindrom. Nah, jadi di sini gunanya fungsi ini itu gunanya untuk mengecek apakah palindrom ditemukan. Nah, jadi jika ada program yang mencetak daftar palindrom beserta pasangan indeks yang membentuknya, maka nanti eh, kata-kata yang palindrom itu akan dicetak. Tapi jika tidak ada palindrom yang ditemukan, maka nanti dia akan mencetak tidak terdapat palindrom. Ini. Oke, kita lanjut ke SK2. Oke, seperti biasa di sini ada import java.util yang dimana gunanya ini untuk eh, menang- menangani input dan menyimpan data dalam dan melakukan beberapa operasi di pemrograman ini nanti. Lalu sini ada public static void main public class SK2 S234 yang dimana ini nanti awal adalah awal dari eksekusi program ini. Lalu sini ada scanner input, new scanner system ini. Yang dimana ini gunanya untuk eh, membaca jumlah elemen yang akan kita masukkan ke dalam array eh, atau langkah array. Jadi di sini menunjukkan beberapa kali arah dan langkah akan diubah. Lalu di sini ada integer langkah array, new integer jumlah elemen for index 0 sampai indeks lebih kecil jumlah elemen indeks plus. Nah, jadi ini gunanya itu untuk agar array langkah array itu dibuat sesuai panjang itu sesuai dengan jumlah elemen yang akan kita masukkan ke dalam yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lalu ini juga berguna untuk mengisi array dengan angka yang menunjukkan beberapa langkah yang harus diambil dalam setiap arah yang ditentukan. Itu. Lalu di sini ada integer posisi x, integer posisi y, 0, 0, 0. Jadi ini 0,0. Jadi sini itu gunanya untuk menentukan titik awal di mana nanti eh, ini gunanya untuk menetapkan koordinat awal titik kita di di dalam variabel x dan variabel y. Lalu sini ada set string yang dimana posisi tercatat digunakan untuk menyimpan semua posisi yang sudah pernah dilewati. Nah, ini mencegah duplikasi dan mempermudah pencarian apakah suatu posisi sudah pernah dilewati atau belum. Lalu sini ada list string yang dimana ini posisi tumpang tindih. Nah, ini digunakan untuk menyimpan posisi-posisi yang sudah pernah dilewati lebih dari sekali atau yang sudah berpotongan. Nah, jadi sini tadi posisi awal itu 0,0. Nanti sini akan ditambahkan ke posisi tercatat karena posisi ini pasti akan dilewati pertama kali. Oke, jadi di sini ada variabel arah gerak digunakan untuk mengatur arah pergerakan dari titik kita tadi. Dengan nilai 0 menunjukkan ke atas, 1 menunjukkan ke kanan, 2 ke bawah, 3 ke kiri, dan begitu seterusnya. Nah, jadi sini array delta x dan delta y ini masing-masing menentukan perubahan koordinat y, x, dan y yang sesuai dengan arah geraknya tadi. Delta x 0, delta x itu isinya 0, 1, 0, min 1. Nah, jadi sini nanti tidak ada perubahan, x sama dengan 0, lalu sini ada gerakan ke kanan 1, lalu di sini tidak ada perubahan 0, x sama dengan 0, lalu eh, gerakan ke kiri min 1. Lalu untuk delta y-nya 1, 0, min 1, 0. Nah, jadi sini ada gerakan ke atas 1, tidak ada perubahan, y sama dengan y 0, gerakan ke bawah min 1, dan tidak ada perubahan, y 0. Oke, di sini kita masuk aja ke itu. Nah, di sini nanti akan ada looping array. Nah, jadi pemrograman ini menggunakan looping untuk agar melalui setiap elemen
looping iterasi melalui setiap elemen yang ada di variabel langkah array tadi, yang berisi jumlah langkah untuk setiap array yang diberikan. Nah, jadi untuk looping langkahnya itu, di dalam loop utamanya ada loop kedua yang iterasinya itu berdasarkan jumlah langkah yang telah diberikan untuk setiap arahnya. Lalu di sini juga ada update posisi. Nah, di sini posisi X dan posisi Y diperbarui dengan menambahkan delta X atau delta X-nya tadi dan delta Y-nya. Nah, jadi sini yang mengubah koordinat berdasarkan arah yang diatur oleh arah geraknya tadi. Lalu sini juga dia akan mengecek apakah posisi sudah pernah dilewati atau belum. Di sini. Jadi eh, setelah posisinya diperbarui nanti, maka nanti kode ini akan mengecek apakah posisi yang sekarang itu atau posisi saat ini di dalam format X, Y sudah pernah tercatat di posisi sebelumnya atau belum. Seperti itu. Jadi nanti dia akan berguna juga untuk mengatur titik potong di 0,0. Sini nanti juga ada pengecekan tambahan untuk memastikan bahwa jika titik potong pertama kali kan berada di titik 0,0, maka titik ini tidak akan ditambahkan ke posisi yang berpotongan saat pertama kali ditemukan. Istilahnya karena tadi kan titik kita berangkat itu yang pertama itu dari 0,0, maka nanti semisalnya ditemukan titik 0,0, dia tidak akan ditambahkan ke titik potong tadi, posisi yang berpotongan. Seperti itu. Jadi kalau untuk misalnya kita jumpa dua kali, dia tidak akan ditambahkan, tapi kalau misalnya tiga kali maka nanti dia akan ditambahkan ke titik yang berpotongan. Lalu nanti fungsi ini juga gunanya untuk menyimpan posisi. Jika posisi belum pernah dilewati atau diproses, nanti arah geraknya itu akan diubah secara jarum jam. Seperti yang tadi itu. Yang dimana rumusnya itu arah gerak plus 1 modulo 4 di sini. Lalu di sini nanti ada code yang terakhir itu sistem Greenland posisi terakhir, posisi X plus posisi Y. Lalu ada juga posisi potongan for index 0 sama dengan index 0, index lebih kecil daripada posisi tumpang tindih size index plus. Lalu ada size out index plus 1 plus posisi tumpang tindih get index. Nah, jadi sini itu gunanya untuk memprint semua hasil yang sudah kita lakukan di dalam pemrograman ini tadi. Nah, sini nanti akan ada posisi terakhir. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi sudah melakukan semua, kita sudah masukkan semua inputnya, kita sudah melakukan update kita sudah melakukan semua update ke dalam titik yang kita buat tadi, maka nanti sini akan ada posisi terakhirnya, di mana koordinat titik itu terakhir di eh, dalam posisi X, Y. Nah, jadi sini akan mencetak posisi terakhir yang dicapai setelah semua langkah dan arahnya sudah kita ikuti. Lalu sini juga ada posisi perpotongan. Nah, jadi nanti kode ini akan mencetak daftar posisi perpotongan dengan setiap posisi ditampilkan format X, Y. Lalu sini ada input close yang dimana ini gunanya untuk menutup scanner dan mencegah kebocoran sumber daya. Baik, kita masuk ke kode yang ketiga. Seperti biasa ini ada input java.util yang mana ini gunanya untuk menangani input, menyimpan data, dan melakukan berbagai operasi nanti di dalam gitu ini. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada public class SK3, 11S230334 yang dimana ini adalah titik awal eksekusi untuk pemrograman ini. Lalu yang selanjutnya di sini ada scanner input new scan system in. Nah, jadi lalu sini juga ada input jumlah elemen sama dengan input next in line. Nah, jadi ini gunanya itu untuk menginisialisasi objek scanner untuk membaca input dari
kita penggunanya nanti. Lalu sini ada jumlah elemen, yang dimana ini adalah eh, yang dimana jumlah elemen variabel jumlah elemen ini adalah jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam array string kita nanti. Lalu sini ada input next line, yang dimana ini digunakan untuk menghapus eh, karakter new line-nya nanti yang tersisa setelah membaca integer kita, supaya tidak mengganggu pembacaan string yang berikutnya. Lalu di sini ada array string. String ya, ini gunanya untuk membaca string yang akan kita masukkan nanti atau inputan kita. Jadi array string ini dibuat dengan panjang sesuai dengan jumlah elemen yang kita inputkan. Jadi misalnya kita masukkan nanti jumlah elemen itu ada 5, maka nanti jumlah kata atau string yang kita masukkan itu hanya 5 saja yang bisa dimasukkan. Lalu nanti setelah itu maka kode ini akan mengeksekusi yang input yang kita tadi. Nah, jadi nanti setiap elemen di string ini akan dibaca dari input dan disimpan ke dalam variabel array string. Seperti itu. Lalu di sini ada list string, daftar string gabungan sama dengan new release. Nah, for index 0, index lebih kecil jumlah elemen index plus plus. Nah, jadi sini gunanya itu nanti adalah gunanya untuk membuat list yang akan menyimpan elemen-elemen yang merupakan penggabungan. Jadi kode ini nanti akan mengiterasi setiap elemen dalam array string kita tadi dan memastikan apakah semua inputan atau string yang kita inputkan tadi itu bisa dibentuk ke dalam penggabungan elemen-elemen lain yang ada di dalam array kita menggunakan fungsi adalah gabungan tadi. Nah, jadi kalau misalnya string itu penggabungan, maka nanti dia akan ditambahkan ke dalam daftar string gabungan. Itu. Oke. Lalu sini ada list. Oke, di sini ada sistem out println daftar string penggabungan. Nah, jadi ini gunanya itu untuk mencetak string penggabungan kita tadi yang sudah ditemukan. Jadi kalau misalnya kita sudah, semisal ada string yang termasuk ke dalam jenis penggabungan, maka nanti di sini dia akan mengoutputkan daftar daftar string penggabungan, lalu nanti string yang termasuk string penggabungan itu nanti akan di print di sini. Nah, jika tidak, maka nanti sistem ini kode ini akan memprint tidak terdapat string penggabungan. Itu. Lalu di sini ada si ada private static boolean. Nah, jadi sini fungsi ini gunanya untuk menentukan apakah eh, string yang sudah kita periksa tadi bisa dibentuk dari penggabungan string lainnya dalam array string atau tidak. Nah, nanti sini langkah-langkah itu yang pertama, string itu diubah menjadi himpunan string untuk menghilangkan duplikasi dan mempercepat pencariannya. Lalu setelah itu nanti string target itu akan dihapus dari himpunan string karena kita tidak ingin target dianggap sebagai bagian dari yang bisa digunakan untuk membentuk dirinya sendiri. Nanti fungsi ini kemudian memanggil eh, bisa dibentuk untuk variabel bisa dibentuk untuk menentukan apakah target bisa dibentuk dari string dalam himpunan string. Jadi ini gunanya untuk mengecek apakah jadi tujuan utama dari fungsi ini itu adalah untuk mengecek apakah apakah elemen adalah penggabungan dari elemen lainnya yang di dalam array itu tadi. Seperti itu.
Nah, jadi di sini juga ada fungsi rekursif untuk mengecek apakah target yang apakah target bisa dibentuk dari kombinasi string dalam set. Nah, jadi jika himpunan jika himpunan string mengandung target secara langsung, maka nanti targetnya itu bisa dibentuk dari fungsi dan fungsi ini akan mengembalikan nilai true. Nah, jadi sini juga ada rekursif di mana nanti kode ini akan mencoba membagi target kita itu ke dalam dua bagian, awalan sampai ke I dan akhiran dari I sampai akhir. Nah, jika awalan dalam himpunan string dan akhirannya itu juga bisa dibentuk dari string lain atau di himpunan string ini, maka target bisa dibentuk dan fungsi akan mengembalikan nilai true. Nah, jika tidak ada kombinasi eh, awalan dan akhiran, maka nanti tidak ada kombinasi yang bisa membentuk target, maka nanti fungsinya akan mengembalikan nilai false. Baik, jadi kita akan melakukan run untuk SK1-nya. Yang pertama kita masukkan dulu untuk jumlah kata yang kita akan tekan. Misalnya kita masukkan 5, lalu kita masukkan katanya misalnya. Nah, ini. Jadi kita buat di sini jumlah total kata yang kita masukkan itu ada 5. Yang dimana itu saya masukkan sini ada ama, ita, gamma, oyo, dan kakak. Nah, di sini daftar yang kata yang bisa jadi palindrom itu adalah kata yang pertama dan indeks 0 dan indeks 2. Atau sini kata yang ke satu dan kata yang ketiga, yaitu ama dan gamma. Maka nanti kata yang dibentuk itu adalah ama gamma. Lalu untuk SK2, eh, baik untuk yang SK2, misalnya kita masukkan itu ada 7. Jadi kita masukkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini, nah jadi, nah posisi terakhirnya itu ada di 4,4. Nah, jadi tidak ada perpotongan sama sekali. Nah, jadi kan sebenarnya untuk SK2 ini itu nanti untuk implementasinya itu ada di dalam koordinat Cartesius dan sesuai yang bilang tadi inputan pertama itu ke kiri, lalu ke atas, ke kanan dan ke bawah seperti itu. Maka nanti tidak akan ada eh, perpotongan di titik yang sama. Lain kalau misalnya kita buat seperti ini, kita masukkan inputan itu ada 4, lalu kita gunakan inputan 4, 4, 5, 6, 5, 6. Nah, nanti sini dia akan, nah, nanti sini posisi terakhirnya ada di min 2,1. Oke, kita lanjut ke SK3. Yang SK3 ini kita coba run. Jadi sini kita masukkan jumlah elemen komponennya itu ada 5, 4, lalu kita coba. Nah,
Nah, di sini jumlah bintang macam itu ada 4, L, 5, Atta, dan P. Maka ini tidak akan ada ring penggabungannya. Tapi kalau misalnya kita akan sekali lagi, nah, kita buat ya, 4. Nah, jadi akan output seperti ini. Jadi sekian presentasi saya untuk praktikum DBO yang kedua. Jika ada kesalahan kata selama saya menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.